Dari orao itu sebenarnya lebih tepat melihat, artinya lihat, memperlihatkan dirinya. Nah itu bedanya. Pak Petrus paham hal ini, selalu sharing-sharing, saudara-saudaranya kan banyak yang beda ya keyakinan. Bedanya dengan Kristen itu. Semua keyakinan, semua agama mengaku menyembah Tuhan. Tapi Tuhannya tidak pernah, siapa pernah melihat Tuhan? Loh, kalau di kita justru beda, Tuhan yang tidak terlihat itu memang tidak bisa dilihat, memperlihatkan dirinya, itu loh bedanya, memang tidak terlihat, tapi memperlihatkan dirinya ini di dalam wujud Yesus Kristus. Oke ya, saya akan mulai. Ada dua yang dicatat tentang bagaimana Ishak, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Mau menjelaskan ini bisa dua aspek ya, tentang mengapa dan bagaimana. Kalau saya bicara bagaimana Allah menampakkan diri, jadi Allah menampakkan diri untuk memberkati Ishak ya. Jadi Ishak diberkati ketika Allah menampakkan dirinya. Saya berkali-kali sering ngomong begini nih supaya jemaat ini tanpa disadari nancep gitu loh. Allah kapan memperlihatkan diri, menampakkan diri, menyatakan diri. Allah yang apa ya? Memperkenalkan dirinya, menjumpai manusia. Jadi harus sampai itu nancep bener. Sampai nancep, jemaat sampai ngerti bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang non jauh di sana, yang apa, yang sepertinya jauh dari kita, memang sebetulnya itu dia jauh. Kalau saudara mau tahu tempatnya itu di sini. Ini kan langit ya, saudara. Langit pertama langitnya manusia, anggap aja. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Langitnya yang kedua ini langitnya ya roh-roh jahat. Langit ketiga, para malaikat Firdaus di situ ya. Firdaus pindah ke situ ya, dibawa ke sana. Ya, dulunya di bumi, bawa ke sana, dan Yesus sebagai raja di situ ya. Itu yang disebut langit tingkat ketiga. Ya. Ada lagi langit di luar langit, langit segala langit istilahnya. Melampaui langit. Allah itu di situ. Ya. Allah itu di situ. Tadi kita banyak nyanyi tentang Bapa. Allah itu siapa sih? Coba ini, saudara harus ngerti ini. 1 Korintus, mulai dari sini dulu ya, nanti sebelum lihat Ishak, ini sudah disiapkan Ishak. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Disetel suaranya juga, biar treble-nya kurang kayaknya nih. Diulangi lagi, 1 Korintus. 1 Korintus 8 ayat 6. Sip Mas Heru. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Orang Kristen Allahnya berapa? Satu. Ini jangan ngomong telu. Yang Allahnya itu satu, yang tiga itu apa? Ini saudara, hipostasis. Orang menerjemahkan pribadi. Sebenarnya itu realita. Pribadi itu terjemahan dari bahasa Latin. Bahasa asli Alkitab itu Yunani gitu loh. Bahasa Latin itu adalah perkembangan selanjutnya, menerjemahkan persona, pribadi. Nanti saya jelaskan, tapi tidak terlalu dalamnya. Tapi sebetulnya maksudnya hipostasis itu realita. Ada tiga realita. Tritunggal itu menjelaskan ada realita Allah. Yang tidak kelihatan, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu siapa Allah itu? Yaitu Bapa. Bapa. Kalau ditanya, siapa Allahmu? Contoh aku. Siapa Allahmu? Bapa. Tadi kita akan nyanyi kan? Bapa, tadi banyak lagu tentang Bapa. Itu Allahmu. Itu Allah kita yang satu itu. Itu loh saudaraku. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bapa itu sumber, daripadanya berasal segala sesuatu. Itu artinya sumber. Sumbernya. Asal segala sesuatu itu berasal dari Bapa. Dia sumbernya, kehidupan segala macam. Termasuk Yesus. Itu keluar dari Bapa. Itu nanti ayat yang lain ya. Berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Kalau kita enggak keluar dari Bapa, kita berasal dari Bapa karena diciptakan oleh Bapa. Kalau Yesus enggak diciptakan, itu loh, keluar sebagai firman yang keluar untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Bapa. Terus dan yang untuk Dia kita hidup. Sebagai sumber kita kembali untuk Dia. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, gitu ya. Mengasihi Bapa karena hidupmu dari Bapa. Sumbernya Bapa. Hidupmu untuk siapa? Bapa. Lah Yesus itu apa? Nah ini penjelasannya di sini. Dan satu Tuhan saja. Bagi kita ada satu Allah yaitu Bapa. Dan juga ada satu Tuhan, satu Gusti, satu Tuhan, satu penguasa dalam hidup kita. Yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus ini?
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, Tadi dan ya, yang karena tambah pelan-pelan. Jangan ngegas, sabar. Suruh kawin ngegas enggak berani. Baca Alkitab ngegas terus. Ya apa kamu ini? Yesus Paulus ini. Nah, bercanda. Ya, satu Tuhan. Yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus ini? Yang olehnya. Ini sudah sering saya khotbahkan. Kadang perlu diulang-ulang gini biar nyentel. Wah, saya ingat nyonya gini nih, dulu murid saya nih, murid Som. Wah, saya kan dulu di Betani ya, ngajar. Dia depan ini. Wah. Kamu kok depan? Iya, lihat kamu ya. Ya jenang. Nakal ini, goda gurunya ini. Ya Pak Seru. Nakal ya, muridnya yang goda guru ini. Ya, mana. Ya depan sendiri ya, manis ya. Ya lirik terus lah, konsentrasi buyar ngajar. Jadi inget-inget kadang nostalgia ini ya. Puji Tuhan. Yang olehnya, katakan yang olehnya. 1, 2, 3. Olehnya. Tadi kalau Bapak itu yang daripadanya. 1, 2, 3. Bapa yang, jadi Bapak itu di luar ini, di luar ciptaan. Loh, kalau Bapak di dalam ciptaan kan kecil, no? Kecil kan? Ya toh, ini rumah, ada satu tempat, langit kan ada tempat, terus ada di dalamnya, lah kan kecil berarti. Saya mau tanya, Allah itu lebih besar Allah atau langit? Harusnya Allah. Kalau gitu gambar langit gini, Allah itu nanti saya akan jelaskan tentang langit, itu di doanya Salomo. Allah yang bersemayam apa ya istilahnya, bahkan langit yang mengatasi langit, itu kan istilah langit mengatasi langit, langit segala langit tidak dapat memuat engkau, wis gak ada. Itu Bapa, realita Bapa itu loh, realitanya Bapa. Lah realitanya Yesus ini siapa? Realita Bapa ini yang daripadanya. Ulang lagi, Bapa adalah yang daripadanya, gitu aja. 1, 2, 3, Bapa adalah yang daripadanya. Yesus kan anak ya. Anak, 1, 2, 3, anak adalah yang olehnya. Nah, diulangi, biar nyentel. Karena ini lama-lama nyentel, gak ngono, gak nyentel-nyentel. Ya Bu Sri, oh ya. Bapa adalah 1, 2, 3, yang daripadanya. Yang daripadanya. Anak adalah yang olehnya. Ini realitanya, yang olehnya. Olehnya apa? Loh, ya baru dibaca. segala sesuatu telah dijadikan. Bayangkan, olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ini hubungannya. Realita Bapa dan Anak. Satu Allah, satu Tuhan. Bapa ini daripadanya berasal. Anak ini olehnya. Loh kok bisa anak ini olehnya? Segala sesuatu dijadikan, nanti saya jelaskan, dan yang karena dia kita hidup. Ada beda ya, bagus ini ayat ini jelasin. Kalau Bapa untuk dia kita hidup, coba perhatikan. Sampai Mbak Sari lihat atas ini. Mbak Sari, ya. Mbak Sari ya. Iya, sampai lupa. Lihat atas gini Mbak Sari tadi. Yang kalau Bapa itu adalah yang untuk dia kita hidup. 1, 2, 3. Bapa adalah untuk dia kita hidup. Kalau anak adalah 1, 2, 3, anak adalah oleh. Atau oleh itu sebenarnya artinya ini oleh, karena ini terjemahnya itu oleh. Saya lihat sama oleh, cuman ya, oleh dia, karena dia. Oleh dia kita hidup. Hidup kita untuk Allah. Gini penjelasannya, sebenarnya kita tidak mampu bisa. Saya mau tanya, Anda bisa enggak menuruti seluruh perintah Tuhan? Bisa enggak menyenangkan hati Tuhan? Mampu enggak? Saya mau tanya. Mampu enggak kita hidup untuk Tuhan? Tanya mampu, maunya sih mau, ya kan memang mau, aku mau, maaf ya, ini Fandi ini sering tanda petik kritiknya bagus. Wah, orang dia kan enggak mau di jamaah Tuhan, padahal berapa kali enggak mau, nangis terus dia. Kenapa? Dia mikir nangis di gereja nanti pulang ya sami mawon. Dia nggak mau, tapi kadang tetap nggak mau nangis juga jamaah Tuhan, kapok mau kapan, nek Tuhan sudah jamaah. Lah cuman masalahnya bedakan, ketika engkau dilawat Tuhan, ada suatu kesadaran, pertobatan, kesadaran diri. Aduh akhirnya ada, aku mau hidupku sadar, untuk Tuhan. Keluar gereja, ini kenyataan, saudara. Untuk Tuhan.
Untuk Tuhan, delok Mas. Untukmu. Wis untuk dirinya sendiri wis lupa. Enggak mampu. Gitu loh Mas Pandi, bukan berarti dilawat Tuhan itu salah. Ada proses. Saya 30 tahun sampai hari ini sejak dijamah Tuhan, panggil Tuhan, dibentuk Tuhan sampai melayani Tuhan. Ya, karena setelah saya bertobat itu sekitar 1 tahun proses saya, setelah itu melayani Tuhan. Percaya enggak, saya langsung melayani itu sebagai wakil ketua persekutuan doa. Cuman setengah tahun mungkin, karena ketuanya resign, persekutuan doanya habis jemaatnya. Saya lanjutkan sampai jadi 80. Itu anugerah Tuhan, orang baru bertobat. Itu terjadi karena ada oleh. Kita semua mau untuk Yesus, tapi tidak sanggup. Tidak sanggup, melayani itu tidak sanggup. Tidak sanggup. Saya akan jatuh dalam kesombongan dosa kalau saya merasa mampu, kita merasa mampu. Tidak mampu. Makanya ada, memang untuk dia. Tapi puji Tuhan, Allah ngerti kamu tidak mampu. Makanya Tuhan katakan, Yesus anakku ini, karena dia, oleh dia, kita hidup. Hidupnya tadi untuk apa? Untuk memuliakan Bapa, kembali pada Bapa, tidak sanggup. Makanya tadi saya terasa kok dalam roh saya ada yang ragu-ragu, ada yang tidak mantep. Hidupku, kan tadi lagunya hidupmu kan. Saya ajak bait kedua, ayo ngomong itu kan untuk diri kita. Hidupku ono sing ragu-ragu. Hidupku berharga bagi Allah. Oh iya. Terus apalagi bait kedua? Tiada yang tak berkenan di hadapan. Berarti kan semua, tiada yang tak berkenan. Berarti kan semua berkenan di hadapannya. Gak salah tak senggay lagu. Kopias. Hidupku banyak kekurangannya. Banyak yang buruk. Apakah semua berkenan lah kan? Mulai otak-atik wis ngono, mulai nggak dengan iman lagi, saudaraku. Ya. Percaya nggak lagu ini? Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Berarti semua hidup kita itu berkenan. Percaya nggak, saudaraku? Karena sungkan coba lagunya. Loh, masalahnya perlu pengertian. Kenapa hidupmu berkenan? Lagu selanjutnya dijelaskan. Ya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Ini yang pertama. Loh, dari mana kita tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kita? Mau khotbah Isa Renese iki, pendahuluan ngono iku saya. Coba Kejadian 1. Penciptaan ayat pira itu? Yang setelah menciptakan segala sesuatu. Ini saya mau tunjukkan ayat. Apakah benar Tuhan itu berkenan kepada kita? Ini yang menciptakan ini enggak kebetulan, saudaraku, luar biasa. Ini alasan kenapa Tuhan berkenan kepada kita. Ya. Ayat 1, pasal 1, ayat berapa itu? Sungguh sangat baik. 31 ayat terakhir. Atau mulai 26, 27 langsung loncat 31 ya. 26, 27, 28, terus loncat 31. Coba. Kejadian 1 ayat 26. Enggak usah diputus, baca langsung, saya potong. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi ya dan atas segala binatang melata ya, yang merayap di kau bumi. seturut gambarnya, ciptakanku seturut gambarnya. Terus 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah diciptakan, 28. Allah memberkati mereka. Nah, gak diciptakan toh, juga diberkati. Kurang apa Tuhan itu? Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yakub, Mbak Ragita siap beranak cucu? Immanuel, Mbak Nilam percaya beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Amin. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini rancangan Tuhan. Terus Tuhan katakan apa ketika semua itu terjadi? Ini kan terakhir kan Tuhan ciptakan manusia 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Maka Allah melihat segala yang
dijadikannya, ini Allah di luar segala ciptaan loh, Bapa. Allah itu siapa? Biar tambah kalau nggak biasa lupa. Allah itu siapa? Bapa. Pelan-pelan, dilek lagi ya. Allah itu Bapa. Tapi kalau Allah itu Bapa, apakah Yesus bukan Allah? Nah ini. Yesus itu Allah. Ini pelan-pelan ya. Yesus itu adalah Allah. Tapi Allah itu bukan Allah itu bukan Yesus. Allah itu Bapa. Kenapa Yesus Allah? Itu yang dimaksud Yesus itu karena sehakikat. Sama dengan Allah. Karena dia adalah firman-Nya Bapa. Jadi sehakikat. Sama esensinya dengan Bapa yang adalah Allah gitu loh. Saya kan sering kasih contoh, karena saya manusia, anak saya juga manusia, sehakikat karena dari saya, anak saya. Kalau kucing, ya kenapa dia kucing? Karena keluar dari kucing, anaknya kucing. Lah, Yesus itu keluar dari Allah, makanya dia juga Allah gitu loh. Tapi Allah itu adalah Bapa, ya harus paham ini loh ya. Jadi orang Kristen ngerti ini, Allah itu adalah Bapa. Ya, Allah itu adalah Bapa, tapi Yesus itu Yesus itu adalah Allah, harusnya di sini. Yesus adalah Allah. Katakan bersama saya, ini harus dilatih otak kita. 1, 2, 3. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Tetapi Allah itu bukan Yesus. Allah itu adalah Bapa. Tapi Yesus itu Allah juga. Karena apa? Lah ini jawabannya. Karena apa? Keluar dari Allah, dari Bapa. Itu yang mesti sehakikat. Ya, satu esensi, satu substansi, sama esensinya dengan Allah yang dimana dia keluar. Oke, Allah melihat segalanya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Bukan baik saja, sungguh amat baik. Sempurna enggak, saudaraku? Sungguh amat loh, ini kalau penilaian saya, penilaian kita dulu 17-an ya, kita waktu 17-an, nilai apa itu tahun lalu? Makanan ya. Saya lihat fotonya kadang berbes saya. Maaf ya, lihat buntung ya. Buntung. Dulu. Udah duluan. Aduh kalau gitu ya, manusiawi kita ya, lihat beberapa orang yang sudah enggak di sini juga. Aduh. Tapi ya sudah, itu kehidupan yang harus dilewati. Waktu itu saya ingat lagi lomba apa itu? Masak ya. Iya, masak Mas Heru ya. Itu tahun lalu apa? Ada masak-masak. Ya lomba gegeran, ini enak di. Yang satu yang saya yang masak, Mas Heru. Gini Mas Heru, saya percaya diri, kurang sip. Semua nilai sungkan ini. Wah, mana ya? Ini yang enak. Wah, kan tiap orang bisa beda, merasain yang enak nih, yang enak. Itu penilaian manusia bisa berbeda-beda. Yang menang siapa itu Bu Sri waktu? Masaknya siapa itu? Bu Sri satu kelompok sama saya? Bukan ya? Oh Mbak Sri masih ingat. Mbak Sri nyogok ini, nyuap ini, jurinya ini. Enggak. Dia pinter masak juga. Sini pinter masak semua kok ya. Jadi bingung, saking pinter masaknya semua, mana yang lebih enak. Orang kan bisa berbeda, itu kalau menilai penilaian orang. Gitu. Tapi kalau Tuhan yang menilai, bisa salah enggak? Enggak bisa, setiap sempurna. Makanya ada firman Tuhan, jangan mencari pujian dari manusia. Manusia bisa memuji engkau, yang lain bisa nggak seneng sama engkau, makanya kita harus terbuka untuk kritik. Nggak semua orang suka sama saya sadar. Ada yang nggak suka, ya nggak apa-apa, ya kita lihat, yang nggak suka kalau perlu untuk perbaikan kita, ya asal kritiknya membangun kan, gitu. Ada kritik yang menjatuhkan. Tapi kan intinya manusia itu subjektif, nggak bisa menilai dengan benar. Tapi Allah nggak pernah salah kalau menilai. Amin, saudaraku. Lah bayangkan Allah ngomong ini sungguh amat sangat baik ini. Setelah menciptakan manusia. Kalau saudara mau tahu sebelum menciptakan manusia Tuhan cuma ngomong ini, saudara. Ini aja ciptaan yang kelima ya. Dua lima. Ini hari ke-6 tapi. Hari ke-6, ciptaan kelima. Ciptaan hari ke-6 kan selain sebelum manusia ciptakan binatang. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat semuanya baik. Baik. Tapi ketika Allah 26 tadi menciptakan manusia segala macam. 31 kembali tadi. Tuhan ngomong apa? Sungguh amat
baik. Lengkap sudah ciptaannya. Ada manusia yang mengelola, berkuasa atas ikan, sampai ikan kok di sana, ikan di burung di udara, binatang di darat, ikan di laut, manusia yang berkuasa, kuasai, taklukkan, kelola semuanya. Ini baik, sempurna. Lah, masalahnya kan gini, kan kita hidupku berharga, tidak ada yang tidak berkenan, karena Tuhan lihat sungguh amat sangat baik. Masalahnya kan setelah jatuh dosa, ini yang kita pikirkan kan, waduh manusia jatuh dosa, sampai dari Adam sampai nenek moyang sampai kita, opo yo berkenan hidupku lah. Makanya lanjutnya lagunya bagus itu yo. Apa itu? Tiada yang tak berkenan di hadapannya, Dia ciptakan kau, lanjut, itu lagu itu jelaskan ini. Saya jelaskan lagu ini, sorry. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Lah ini terus, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Maksudnya apa? Saat kita jatuh, Allah memberikan kasih-Nya. Loh, memang Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden karena supaya tidak makan pohon buah kehidupan. Saya sudah pernah khotbah itu kan. Bahaya, dia dalam keadaan berdosa, rusak, dalam keadaan yang sudah kalah ditipu iblis, yang dalam wujud ular itu, hidup selama-lamanya. Waduh, bayangkan, saudara mau enggak? Makanya kita kalau ulang tahun nyanyinya, panjang umurnya, panjang umur dan bahagia. Anda kalau panjang umur, dua umurnya gak matek-matek, tapi loro-loroan, sakit-sakitan, mau enggak? Sakit-sakitan, menderita, loro hati, loro weteng, loro senep, loro segala macem. Dua gak mati-mati, aduh. Iso njaluk mati malah. Makanya ini bayangkan, ini umur kekal, Adam dan Hawa ini kekal, tapi dalam keadaan jatuh dosa. Yang membawa kepada kematian, sebelum kematian ada susah, sakit bersalin, susah payah, waduh itu penderitaan seumur hidup. Tuhan makanya kenapa keluar dari Taman Eden? Supaya tidak ngambil pohon kehidupan. Bukan berarti Tuhan tidak ngasih, buktinya diberi baju dari kulit binatang. Ada korban pertama kali di Taman Eden, binatang yang dikorbankan. Itu gambaran Yesus yang nanti akan mengorbankan dirinya. Itu kan dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya kan. Apa yang lebih berharga dari nyawa? Saudara kalau ditodong orang kan, nyawa atau harta? Saudara pilih mana? Harta sama nyawa Anda ini berharga mana? Nyawa kan paling berharga. Anda punya harta sekian banyak, kalau nyawanya melayang, buat apa? Yesus pernah ngomong juga seperti itu. Apa? Hei orang kaya yang bodoh, kau mengumpulkan lumbung sampai hartamu melimpah. Tapi kalau hari ini nyawamu diambil daripadamu, apakah artinya semuanya itu? Berarti nyawa itu lebih berharga. Yesus memberikan nyawanya kan? Dia telah relakan segala-galanya. Ada ayat di Roma 8. Banyak buka. Nyawanya saja dia berikan, anaknya aja, bapak anaknya aja diberikan. Yesus saja nyawanya dia berikan. Yang paling berharga dia berikan, apalagi jodoh. Apalagi Pandu langsung manduk-manduk ini. Saya ngomong ke sini yang angguk-angguk kepala belakang ini imannya cepet itu. Kalau jodoh. Sandang papan pangan. Kecil enggak bagi Tuhan, saudaraku? Yang paling berharga nyawa aja Tuhan berikan, apalagi tetek bengek. Itu saudara belajar iman itu seperti itu. Lu nyawa aja Tuhan berikan. Dan itu pun Roma pasal 5 ayat 6. Diberikan bukan dalam keadaan kita baik. Saat kita masih lemah, saat kita masih berdosa, Allah sudah mati Yesus sudah mati bagi kita. Jadi dia berikan kasih-Nya, relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena apa? Karena hidupku, sama-sama katakan, sangatlah berharga. Itu. Kenapa kita berharga? Ini saya jawab enggak dari lagu itu. Kenapa hidup kita berharga? Hidupku berharga, hidupmu berharga. Karena apa? Kenapa? Tuhan Yesus. Olehnya, balik lagi tadi. 1 Korintus 8. Yang olehnya atau karenanya kita hidup. Ini saudara jawab. Berarti Anda yakin enggak bahwa Anda sangat-sangat sungguh amat sangat baik, sangat berharga di mata Tuhan?
Apapun keadaanmu saat ini, engkau percaya enggak bahwa hidupmu sangat-sangat berharga? Percaya enggak? Kenapa engkau percaya hidupmu sangat berharga? Mungkin engkau masih ngerokok, mungkin engkau masih ngomong kotor, mungkin engkau masih kecanduan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hawa nafsu kedagingan. Tapi engkau berani berkata, hidupku sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berani ngomong begitu? Kenapa, saudaraku? Ini belum nangkep, ini anugerah pelajaran. Karena apa? Tuhan Yesus, oleh karenanya kita hidup. Proses. Galatia 2:20, mau khotbah Ishak jadi kesini dulu. Saya merasa soalnya perlu ada ini loh, benteng-benteng. Pikiran kita ini ada benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Efesus pasal 6 itu. Yang membentengi kita untuk mengenal pengenalan akan Allah, memblok. Sehingga orang jadi sulit mengenal kasihnya Allah. Apa? Aku mau ngomong apa mau? Galatia 2:20. Sudah, ayo baca. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini sudah sering dibacakan kan. Coba pengertiannya ini mancep gak? Mendalam gak? Aku hidup bukan aku lagi. Aku berarti ada hidup yang lagi. Ada hidup yang lama, hidup yang baru. Aku hidup, tapi bukan aku lagi. Kalau dulu aku yang hidup. Tapi sekarang bukan aku lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini saudaraku, Kristus yang hidup di dalam aku. Aku. Katakan Kristus hidup di dalam aku. 1, 2, 3. Kristus hidup dalam aku. Anaknya hidup di dalam kita. Rohnya nanti di dalam kita kok bisa. Nanti saya jelaskan di sini kemana-mana lagi nanti. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidup yang kuhidupi sekarang, hidupnya ini ada siapa di dalam kita? Dalam daging ini ada siapa di dalam daging kita? Ada Tuhan Yesus. Hidup dalamku, hidup yang kuhidup ini adalah hidup oleh iman. Nah, oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Anak Allah sudah mengasihi kita belum? Buktinya apa anak Allah mengasihi kita? Mati 2000 tahun yang lalu. Sudah dibuktikan. Telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, kurang apa? Kita aja yang kurang ajar. Lah, inilah yang membuat hidup kita ini jadi berkenan. Karena ada Tuhan Yesus yang di dalam kita. Jangan salah loh yang ngajar. Loh, kalau gitu Pak, orang yang masih nggak karu-karuan itu berkenan. Oke, saya dengarkan baik-baik. Saya cuma mau satu kata, proses. Proses. Kalau masih ada orang yang hidupnya, kan Yesus di dalam kita. Ini makanya, kalau biasanya kita mendoakan orang untuk terima Yesus, ya. Kalau maaf ya, kalau saudara Muslim kan ngomong jelas, nyebut syahadat. Kalau masuk keyakinan sana, wow, syahadat. Kalau kita ada dua ini biasanya. Jadi yang pertama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang pertama Tuhan, ada yang kedua dan Raja ini dalam hidup kita. Raja itu orang kalau enggak nurut raja itu boleh enggak, saudaraku? Orang kalau enggak menurut dengan raja itu namanya apa? Berontak. Orang kalau berontak kan gimana, saudaraku? Dihukum, ditangkap, enggak boleh. Yesus Tuhan, yes Allah, Tuhan dalam arti percaya Yesus adalah Allah. Ya firman yang keluar dari Allah, kan Allah yang menjadi manusia datang menebus kita. Lah ini, terus dia juga jadi raja. Ya, jadi kita bimbing misalnya menerima Yesus sebagai Tuhan, ya ada konseling dulu penjelasan tentang iman kepada Kristus, iman kepada anak Allah. Ini siapa? Anak Allah ini adalah Allah. Itu Yohanes 5 ayat 20 itu jelas nyebut. Anak Allah itu adalah Allah. Dijelaskan di situ. Sehakikat dengan Allah. Dan yang kedua, dia juga raja dalam hidupku, hidup kita. Memimpin. Sekarang gini, kalau di dalam hatimu ada Yesus, dia Tuhan, plus dia raja dalam hidupmu, kalau gitu hidupmu harus nurut siapa? Harus nurut Tuhan Yesus kan? Tapi untuk nurut Yesus ini ada prosesnya. Kadang kita masih ngelawan, masih enggak nurut. Ya, ini namanya ini.
perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Kita melawan hawa nafsu kita. Ya, kita mengalahkan ini dulu. Ini prosesnya. Tapi Anda harus ngerti bahwa hidupmu berharga karena hidupmu untuk Tuhan, untuk Dia, juga karena, jadi untuk Allah, untuk Bapa, karena Yesus. Jadi kalau nanti gini, saudara, paling gampang gini, saya punya kakak rohani, saya tidak sebut lah, nggak enak nanti. Dia punya prinsip bagus. Nek elek, kayak nama saya aja, nek kelakuanku elek, itu karena agung. Tapi ketika saya melakukan hal yang luar biasa, yang baik, ada pengurapan Tuhan, waduh, doakan orang juga, ada kasih yang dicurahkan, ada kebaikan yang dilakukan. Saya tidak akan ngomong itu agung, gitu. Enggak. Saya akan ngomong, yang melakukan ini siapa? Yesus. Yesus. Nek pas elek, agung yang metu. Pas saya ngemplang, misal, maaf ya, enggak pernah. Gini ngelus-ngelus saya. Nonyo, itu agungnya. Atau saya, ya kadang-kadang, makanya enggak sempurna. Ya, nanti ada kayak janji nikah lagi, penguatan ikrar nikah. Pas kawin peraknya nanti. Tapi kita enggak, itu nanti ada di situ. Ya kita, aku gawe dewe-dewe, wong itu nanti dari hati masing-masing. Ngomongkan, ya mungkin ada kesalahan, ada mantap. Pokoknya nanti, wah lihat aja saudaraku ya. Ini lagi dirancang, belum jadi. Ya saya bisa buat salah kepada dia. Mungkin menyakitkan hatinya. Tapi saya sudah ngomong sama dia, kalau itu begitu, itulah agungnya. Tapi ketika saya nyayang dia, sayang. Ketika saya, waduh, itu Yesus itu. Yesus yang di dalam agung ini tadi. Coba ngerti enggak maksud saya, saudaraku? Ngerti enggak maksud saya? Jadi di dalam dirimu ini ono piro sakjane. Dirimu sendiri dan ada Tuhan Yesus ini loh. Nah, makanya ketika kita tunduk menyerahkan hidup pada Yesus, itulah kita serahkan kepada pimpinannya. Tapi kalau kita masih ya mengontrol diri menjadi akunya ini tadi, tidak bisa. Makanya saudara harus ngerti, hidup kita berharga itu karena ada Yesus. Maaf, kalau nggak ada Yesus, saya tidak akan berani nyanyi lagu itu juga. Memangnya siapa saya ini? Siapa orang baik? Enggak, banyak kekurangan, kelemahan. Tapi luar biasa dalam rumah tangga ini, dia menerima kekurangan saya juga. Loh, kalau dia tidak menerima saya, saudaraku, ini treble-nya dibantu Mas Heru ya. Nggak tahu, kurang treble kayaknya saya. Bek gitu. Nyonya kalau enggak nerima saya, saudara, dia ngapain duduk di sini? Kamu ngomong apa kamu? Ada ya pendeta siapa itu? Suaminya khotbah dia mbak bantal. Ada itu. Jadi pendetanya khotbah, istrinya bawa bantal. Sampai kayak pelecehan, penghina. Kenapa? Ngomongnya tok dia di mimbar. Itu Muhammad Tuhan terkenal. Saya mau nyebut, enggak mau, saya akan nanti menjatuhkan orang tersebut. Ada kesaksiannya, ya dia katanya berubah. Ya puji Tuhan gitu. Sampai istrinya bawa bantal, enggak mau dengar. Ya, istri saya sampai hari ini mau dengar. Istri saya hari ini masih menghormati, menghargai. Ya karena karena kita sama-sama belajar gini. Kalau dia pas ketok LE, cemburuannya minta ampun. Saya lagi jalan, enggak sengaja loh jalan bareng, kan enggak tahu. Loh kamu tadi kok jalan bareng? Oh, ngamuk-ngamuk, semalaman, Mas juga siap ya. Mas juga lere-lere. Yo duwe moto, Ngerti wong ayu, ngerti. Saya yang ngerti. Lagi jalan bareng, linae metu, lembuk, ya. Tanpa tak guyone, iya malah tak rangkul ngene mau. Wegel aku. Malah kalau tak tenani loh kadang ya. Saya bertengkarnya gitu-gitu tok ya, lucu ya. Linanya, tapi ya puji Tuhan enggak lama. Kalau dulu awal-awal nikah lama banget. Wah, gondok gitu cemburu. Kadang hal sepele, minta ampun, lama banget saudara. Lu kok jadi cerita pernikahan? Itu nanti aja nih. Tapi sekarang ya ini tambah bertumbuh kan. Ini proses. Ya Mas Wandi ya, itu proses. Tante ini enggak seperti sekarang. Dulu lebih parah ini. Wih, minta ampun. Saya juga tambah nemen ya, ngamuan saya nih. Sekarang lumayan sabar. Lumayan. Kalau sabar itu karena Yesus. Kalau enggak ada Yesus, mbuh wis.
emosian tok. Makanya ini loh saudara, ini loh Yesus hidup dalam kita. Ini yang membuat hidup kita berharga. Yes ya, sampai sini ya. Jadi inilah realita Allah. Bapa itu Allah kita yang tidak terjangkau, tidak terlihat, tidak terhampiri. Dia juga Allah itu memiliki realita yang bisa memperlihatkan diri yang kita belajar hari ini. Ada realita yang ketiga, Roh Kudus. Rohnya itu adalah realita Allah yang tinggal di dalam kita. Loh Pak, Yesus yang tinggal dalam kita. Nanti Alkitab menyebut, Yesus ada di dalam kamu, Bapa ada di dalam kamu. Coba nih biar Anda tahu, Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, roh Bapa, roh Kudus ya. Jadi ada, kalau roh anaknya, jadi ada Tuhan Yesus, ada Bapa, ada rohnya di dalam kita. Ya, itu nanti gimana? Lah itu nanti, itu adalah rohnya, itu rohnya. Roh Kudus itu rohnya Bapa, roh Kudus juga rohnya Tuhan Yesus, roh anaknya. Galatia piro itu? Roh anaknya, Galatia, sebentar. Roma 8 ya, atau Galatia itu, ada 2 ayat yang sama itu. Galatia kayaknya, Galatia 3, Galatia 4. Ya coba Mas juga carikan, enak nih Mas juga sing anu, aku gak usah buka Alkitab, bisa ya? Galatia ya. Oh gak iso ning ngono. Galatia, jadi rohnya Bapa di dalam kita, ada rohnya anak. Biar Anda ngerti dulu, sebelum saya masuk tentang realita Allah memperlihatkan diri ini. Pada Ishak terutama kita belajar. Galatia, kono ngarep grogi malian. Galatia antar. Roh anaknya searching aja. Galatia 4 6. Oh apa Mas juga? Ya. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak. Kamu ini siapa? Ayat ini ngomong kepada siapa? Jemaat Galatia. Kalau hari ini kita baca, kita jemaat Tuhan juga bukan? Kamu ini siapa kalau gitu? Saya dan saudara. Karena kamu, dan karena saya, kita praktekkan buat hidup kita. Baca Alkitab tuh gitu, buat praktekkan hidup kita. Ini bukan untuk di awan-awan sana. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Dan karena saya, 1, 2, 3, adalah anaknya siapa? Anak-anaknya Allah kan? Karena anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Allah telah menyuruh atau mengutus, bahasa terjemahan aslinya. Roh anaknya. Anaknya Allah ini siapa? Anak Allah. Yesus. Jadi rohnya siapa? Rohnya Tuhan Yesus. Ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Anda bisa memanggil Aba, ya Bapa, ya Bapa. Itu karena siapa? Karena Yesus kan. Oleh karena dia kita hidup. Saya bisa berdiri di sini, bisa berkhotbah di sini karena siapa? Karena Yesus. Semua karena cinta. Ini Allah kan kasih ya. Kita bisa berumah tangga 25 tahun. Nanti 2 minggu lagi lah. Kok kesana terus aja. Sudah lagi ngerancang, nanti otak saya kesana terus. Sama Mbak Reni, TikTokan. Jadi gimana? Ini pastor gini. Karena dia nanti yang tak suruh bantu. Karena yang lain masih sudah banyak kerjaannya. Nih Mbak Reni, tak tolong. Sama anaknya ini, bagus ini. Buat Michelle, nanti buatin undangan video. Wah, terima kasih ya Mbak Reni sebelumnya ya. Oh, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Upahmu besar di surga ya. Ngono ae. Pinter alasannya gini kan ya. Cek bantu. Terima kasih beberapa yang sudah berniat membantu, luar biasa lah ya. Saya enggak usah ngomong nanti bantu semua, enggak enak dikira minta, saya enggak, digerakkan sendiri. Nah, enggak usah ngomong. Ini aja maaf ya, enggak ada hujan, enggak ada angin ya. Belikan pikirnya buat saya pakai acara, enggak tahu cocok enggak nanti. Ya puji Tuhan, tak gawe sih, orangnya enggak teko tapi. Dan kan anaknya kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa kan ada Tuhan Yesus. Loh, kita ini sopo memangnya. Apalagi udah jatuh dosa kan, tapi kan ada Yesus. Anaknya loh dalam hati kita. Kita ikut jadi anaknya juga. Panggil ya Aba ya Bapa. Ya, itulah realita Roh Kudus. Roh Bapa, Roh Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa juga sekaligus rohnya Tuhan Yesus. Keluar dari Bapa melalui Yesus. Nanti ya kapan-kapan dijelasin penggambarannya. Nah, Mas Manur Patung gambarnya itu terus engko ya pelan-pelan kita yang jelaskan Roh Kudus iki sae ya karena Bapa ini
Di sana, memang tulisannya di sini. Ki sapa gawe bunderan iki? Aku dhewe ta. Ki ngelek-ngelek dihapus engko ya. Sampai hapusan. Kok merono iki kok apa iki? Kok dikira penjelasan ya, Bapak. Firman ini yang menyatakan lah, ini kita belajar hari ini. Anak itu yang menampakkan diri. Roh Kudus, rohnya Bapa, rohnya Yesus yang tinggal dalam kita. Oke, sebelum saya buka Kejadian 26, kita lihat dulu prinsipnya ya. Yohanes ini harus hafal, Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Ini Isa ya. Kan kambing domba gak ono ya lali, gak pesen. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak kelihatan, transenden. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau, terlalu jauh bagi kita, tidak bisa kita hampiri. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Nanti kita akan belajar, Isa kok melihat Allah? Isa itu orang atau bukan? Orang atau bukan Isa? Tapi ayat ini tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Yang dilihat Allah itu siapa? Yang dilihat Allah. Yang dilihat Isa kalau gitu siapa? Alkitab ngomong Allah menampakkan diri, memperlihatkan diri. Tapi tidak ada seorang pun yang sesungguhnya pernah melihat Allah. Tetapi masalahnya lanjutannya, anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah itu? Yesus Kristus. Monogenis. Mono itu hanya, genis itu yang dilahirkan. Biar Anda ngerti bahasa aslinya anak tunggal. Monogenis. Monogenis seu. Anak tunggalnya Allah. Yang satu-satunya hanya, mono itu hanya. Yang dilahirkan dari Allah. Yang ada di pangkuan Bapa. Yang ada di kolpesnya Bapa. Di dalam pelukannya Bapa. Dalam kesatuan dengan Bapa. Bahasa aslinya gitu. Dialah yang menyatakannya. Dialah ini yang menyatakannya. Exegesato. Itu menjelaskan. Yang tidak terlihat tadi jadi make it clear, menjadi nyata, menjadi jelas. Kita lihat Kejadian 26. Tadi itu baru pendahuluan ya, ini baru khotbah. Yo, apa Mas? Yo, makanya jelaskan karena begitu ya. Kalau nggak dijelasin nanti nggak ngerti Allah itu kayak apa. Makanya itu bagaimana Allah. Sekarang mengapa Allah menampakkan diri? Ya, 26:1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Loh, dihapus. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab dulu itu zaman Abraham pernah terjadi kelaparan. Abraham waktu dapat ini Mas Paulus ya. Ketika saya ngomong gercep itu loh, gerak cepat. Saya pernah ngomong. Jadi kenapa nikah? Cepat, ayo cepat. Itu bukan gerusa-gerusu, gerak cepat itu maksudnya gini. Ketika kita mengerti ada firman Tuhan. Itu masalah respon. Katakan respon. 1, 2, 3. Respon terhadap Allah. Ketika Abraham menerima panggilan Tuhan, Abraham keluar dari negerimu, sana keluargamu, keluar, aku akan tuntun kamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham juga tidak ngerti. Tapi Abraham tidak berlama-lama. Aku tak doa dulu, banyak orang gitu. Ini dari Tuhan bukan ya? Loh Tuhan sudah ngomong kok masih tanya lagi. Ini dari Tuhan bukan ya? Aku tak bergumul dulu ya, kesuwen. Mas Yuka ini nikah, kamu nikah, tak percepat enggak? Loh ini lo ngaku sendiri. Saya sendiri lupa ngomong waktu itu, karena Tuhan taruh mungkin ngomong apa waktu itu? Kamu kapan nikah? Nah, tuh. Oh, saya bapakmu. Terus apa? Kapan nikah lu? Sampai lupa. Aku kan sudah tidak ada orang tua. Aku ini bapakmu. Kan dia kerja sudah mapan di kapal api. Gak punya pasangan. Aku ini bapakmu. Kapan kamu nikah? Kamu bapak kan kepingin anaknya. Lu langsung cepet-cepet saudaraku. Dalam tempo yang singkat-singkatnya, dapat Mbak Nilam udah 3 tahun ini pernikahan ini ya. Dalam jangka waktu berapa ya? Tempo yang singkat-singkatnya kan itu. Gitu loh maksudnya Mas Paulus, jangan salah. So kalau suruh cepet nanti keseleo Pak. Lah kalau Tuhan sudah ngomong langsung, kalau belum ya enggak tahu. Tanya terus. Tapi maksud saya Abraham ketika dengar Mas juga kan ini hampir enggak mau nikah loh Esther. Saya kayaknya enggak nikah Pastor. Loh alamat ini. Saya kan kasihan Mas juga udah banyak bantu gereja melayani loh kok. Saya enggak percaya. Kok ya Mas kayaknya dia udah gini enggak ada. Tak tahu saya lupa ngomong apa kalau dia berubah. Tak kenal yang kenal aku loh dia enggak ngaku enggak percaya. Kalau Esther enggak ada izin saya. Ya benar enggak Esther? Ayo. Loh Esther yang tanya dia sering konsultasi sama saya, tak dorong-dorong. Jangan sama yang itu.
Itu perlu bertobat dulu yang sana itu. Misalnya itu loh, kalau Mas Yuga nih nggak ngajari jasa saya, enggak mengakui dia. Ini saya sendiri Mas Suryo. Oh, lupa dia, enggak. Nah, ini gerak cepat tuh gitu, saudara. Itu goyon aja ya. Jadi kalau Tuhan udah bicara, ngapain? Lo sudah jelas loh. Keluar. Jangan banyak, ini berarti nggak percaya, masih tanya-tanya lagi. Loh aku wis ngomong loh. Yo apa sih? Ayo keluar. Tapi Abraham enggak, makanya bapak orang beriman, keluar. Persembahkan anakmu ya digowo anaknya, kita pernah khotbah Isa. Enggak, ini dari Tuhan bukan ya. Itu loh kita kebanyakan seperti itu. Akhirnya dari setan datang. Malah percaya, ya apa saudaraku? Ya. Abraham waktu dibawa keluar sampai di mana itu? Di Kanaan. Tuhan sudah ngomong, itu kan terus kakaknya mati, bapaknya mati, itu juga terjadi tragedi, kan ikut. Akhirnya Lot itu anaknya kakaknya ikut ponaan, dia harus bimbing ini. Sampai ke Kanaan, tanah perjanjian, terjadi kelaparan. Coba kalau Anda jadi Abraham, sudah dapat pesan Tuhan, firman Tuhan. Jebret, opo, saya enggak mau ngarang-ngarang. Ini, dilakukan. Ternyata tidak seindah warna aslinya. Sampai Tuhan sudah perintahkan saya keluar dari sana keluarga ke negeri yang ditujukan. Sampai di sana terjadi bencana kelaparan. Kalau Anda jadi Abraham gimana? Gak salah Tuhan ini. Bisa ngomel mungkin, Tuhan kenapa ini terjadi? Manggil saya, jadi hambaku. Loh, kok gak duit Tuhan? Kok susah Tuhan? Wah kenapa Tuhan panggil? Loh, ya coba. Tapi puji Tuhan ketika panggil Tuhan sudah siapkan, memang sudah ngomong ya, hamba Tuhan itu waktu dia nikah sama saya tantang dia, kamu nikah sama saya siap tak? Makan nasi garam. Oh dia malah bercanda, jangankan nasi garam, nasi gula aku makan. Jadi. Tapi pas nikah beneran, kok gini ya? sempet. Ya manusiawi kan, tapi karena Yesus, karena Yesus. Ya bisa menerima semuanya ini. Makanya semua karena Tuhan Yesus. Kita ganti aja semua karena Yesus. Gitu. Karena Yesus. Kalau enggak Yesus, ini Abraham juga ada kekuatan Tuhan menjalani ini. Oke, kita lanjut ya. Terjadi kelaparan ini bukan yang pertama, karena terjadi juga zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Akhirnya terpaksa keluar dari tanah perjanjian yang Abraham sempat beli di situ ya, tanah di Makpela itu. Sempat itu tanah pertama itu kuburan malah dibeli. Harus keluar dari daerah itu, dari tanah perjanjian itu. Ya Pak Saudara. Terus pergi ke daerah Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu Yahweh Tuhan, guru besar semua, menampakkan diri kepada Ishak, memperlihatkan diri kepada Ishak. Tadi ayat Yohanes 1:18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ishak ini orang kan, tidak ada seorang pun termasuk Ishak pernah melihat Allah, pernah melihat, tidak ada yang pernah. Tapi kenapa Tuhan bisa di sini memperlihatkan, ini terjemahan tepatnya memperlihatkan, ofti itu melihat, dasarnya itu lihat, ketok, melihat. Sebetulnya saya khotbah itu waktu dipersembahkan di Gunung Moria, itu kan waktu mau disembelih tiba-tiba Allah menampakkan diri dalam wujud malaikat, memperlihatkan dirinya. Ada malaikat yang kelihatan, malaikat Yahweh. Stop Abraham dari langit ngomong, jangan teruskan itu kan. Itu pertamanya dia melihat. Nah di sini memang tidak dijelaskan, saya lihat gimana. Makanya saya jelaskan di awal tadi bagaimana Allah itu memperlihatkan diri. Sebelum saya nanti bagian kedua, mengapa? Sebelum saya masuk mengapa Allah menampakkan diri, kita coba simpulkan yang bagian pertama, bagaimana Allah memperlihatkan diri. Anda bisa nyimpulkan enggak? Allah kan tidak bisa dilihat, tidak pernah seorang pun pernah melihat. Dia tak terhampiri. Tapi bagaimana Ishak bisa melihat Allah? Bagaimana Allah memperlihatkan dirinya? Melalui apa? Melalui anaknya Yesus. Jadi Yesus itu adalah realita Allah yang terlihat. Bapa adalah realita Allah yang tidak terlihat. Banyak ayatnya. Yesus adalah Allah yang memperlihatkan dirinya. Allah memperlihatkan dirinya melalui Yesus. Itu loh. Gampangannya ngono. Jadi Yesus itu siapa? Allah yang memperlihatkan dirinya. Kalau Yesus dalam wujud manusia, tapi dalam waktu ini belum wujud manusia. Tapi bisa menampakkan diri. Nanti saya akan khotbah-khotbah berikutnya, saya akan lebih jelaskan wujud-wujudnya itu. Wujud Allah yang menampakkan diri.
Oke. Ada firman, menampakkan diri dan sekaligus berfirman. Serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Untuk apa? Mengapa Allah menampakkan diri? Untuk apa, saudaraku? Poin pertama, memberikan tuntunan. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah ke negeri yang akan kukatakan kepadamu. Mesir itu waktu itu adalah negara yang paling makmur, paling kaya, paling hebat. Kita sering tertipu untuk ketika kita kepepet, ketika kita butuh pertolongan, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita akan cari yang menurut mata jasmani kita, yang menurut dunia ini yang paling hebat. Ini yang bisa selesaikan masalah, ke Mesir. Coba kalau ini kayaknya ceritanya sederhana gampang, Anda jadi Ishak gimana? Semua orang pada pergi ke Mesir, di sana tempat yang berlimpah-limpah, tempat yang makmur subur, sekitar sungai, lembah sungai Nil, ada sungai Nil, sungai yang tidak pernah kering itu. Pertanian segala macam, sangat, zaman itu negara yang termakmur, terbesar. Semua orang pada ke sana berbondong-bondong ketika terjadi kesulitan. Tapi Tuhan justru ngomong, jangan ke sana. Kamu ke negeri ini, malah ke Filistin ini tadi. Terus. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi orang asing lagi. Ya kan? Nggak usah menetap jadi pendatang, nggak usah ngurus KTP. Fandi sudah ngurus KTP, pindah alamat di tempat kita. Ya, jadi di tempat saya ada saya, Mas Pri keluarga, Fandi keluarga, saya keluarga. Nanti keluarganya. Disuruh pulang nggak mau, saya mau di sini sama orang tuanya ya sudah. Karena ada yang gandoli mungkin di sini ya. Kalau yang gandoli Tuhan Yesus, haleluya. Kalau enggak tahu, ini gombel ya apa ini. Jadi tinggallah sebagai orang asing, kan enggak perlu ngurus KTP, kamu tetap jadi orang asing di situ. Sementara, berarti sementara. Ya di dunia kan kita juga sementara, katanya Mas Hari, Pak Hari kemarin mau mampir ngombe ya, minuman bentar, selesai. Hidupnya singkat. Jadi orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Jangan ke Mesir, semua orang berharap ke sana, tapi aku punya rencana buat kamu. Ke tempat yang kutunjukkan di daerah ini ya. Ke negeri yang dia tetap di daerah sekitar Kanaan situ, daerah Filistin di Gerar itu ya, tinggal situ. Kamu jadi orang asing di sini, aku akan berkati kamu di sini. Ya, menyertai engkau dan berkati kamu di sini. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Masih akan. Coba suruh belajar. Sabar. 1, 2, 3 katakan sabar. Menunggu waktunya Tuhan, masih akan. Ya, akan. Bayangkan Anda kalau terima janji Tuhan, aku akan memberkati kamu. Aku akan nyertai kamu. Kamu tinggal di sini sebagai orang asing, sebagai pendatang. Wih, saudara bayangkan, orang pendatang, orang asing di tempat itu kan mulai dari nol. Mulai dari nol dan tempat itu bukan tempat yang semakmur, sesubur Mesir. Tempat yang mungkin juga kering, itu kering. Saudara. Itu tempat kering, nanti saya tunjukkan ayatnya. Terus, ya segala macam ya. Masa ayat 26, saya paling hafal ayat ini, ayat 26-nya. Tempat kering itu. 26. Lalu menaburlah anak, itu tempat kering. Ayat. Itu 26 bukan itu maksudnya. 20 berapa itu ya. Lalu menaburlah Ishak di tempat kering, ayatnya begitu ngomongnya. Sebentar. 26 pasalnya sih. Ayatnya lalu menaburlah Ishak 12. Oh ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tinggal di tanah asing, di tempat yang itu dekat daerah kelaparan, kalau Mesir jauh ya. Jadi kalau sudah mau tahu peta itu Mesir ke sana misalnya. Itu tempatnya hanya pindah sedikit, itu masih daerah Kanaan, Filistin itu. Nanti zamannya Daud ditaklukkan itu. Masuk kanan. Jadi masih dekat. Misalnya kayak Mojokerto, jadi kelaparan, masuk pindahnya mungkin ke Surabaya ngono ya. Ya Filistin daerah situ, enggak terlalu jauh Sidoarjo atau Surabaya, enggak terlalu jauh. Kalau
Mesirnya tuh kayak Jakarta gitu loh. Wah, sana kan wah. Siapa suruh datang Jakarta? Sampai sana tumpes sama siapa suruh datang Jakarta? Hidup susah, lagu lama itu. Ya kan? Ini perlu jadi saya mengatakan gini, kita perlu tuntunan Tuhan enggak, Saudaraku? Kita perlu tuntunan Tuhan enggak? Tapi tahu enggak? Anda minta tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri, memperlihatkan diri dan berbicara kepada Anda. Dengar baik-baik. Masalahnya belum tentu loh Anda percaya. Loh kalau yang disuruh bertentangan dengan pikiran kita, ini tanah kering. Taburlah Ishak di tanah itu, tanah yang dekatnya kekeringan itu. Ya apa? Ada pendeta khotbah menabur di tanah kering ya. Tapi kalau itu perintah Tuhan, ada mukjizat. Saudara mau ke Mesir, saudara mau ke Jakarta, saudara mau ke New York, saudara mau ke tempat yang basah, istilahnya gitu. Tapi kalau Tuhan tidak berkati, tidak ada artinya. Saudara. Tapi di Mojokerto, Mojosari sekalipun, ya, Mojosari, apa jenenge pekukuhan namanya. Saudara belum pernah dengar kan yang sekalipun di situ kalau ada berkat Tuhan, amin. Lalu menabur Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 100 kali lipat, bukan 10. Terus, ini ayat yang luar biasa. Terus. Dan orang itu menjadi kaya. Akibatnya jadi, belum selesai. Terus. Bahkan kian lama kian kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan ia menjadi, kata-katanya nih loh, luar biasa. Akibat berkat Tuhan menjadi kaya. Amsal 10, 22. Amsal 22 ayat 10 kebalik ya. 10, 22, 10 ya. Balik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Menjadi kaya karena berkat Tuhan. Kata ini penting loh. Kaya jangan alergi kaya, tapi kayanya bagaimana dulu? Kita kaya karena karena apa? Berkat Tuhan. Ngomong sama. Menjadi kaya karena berkat Tuhan. 1, 2, 3. Menjadi kaya karena berkat Tuhan, enggak masalah. Saya enggak ngajarkan teori kemakmuran kaya karena ini karena itu enggak. Oh, karena perpuluhan mah. Karena berkat Tuhan. Kalau karena ini karena itu berarti kan itu karena usaha Anda. Banyak loh orang ngasih perpuluhan, ngasih persembahan karena motivasi, jangan. Tempat kita aja persembahannya tersembunyi tempatnya kok. Kalau engkau memberi karena memang engkau mengasihi Tuhan, karena engkau memang rindu untuk Tuhan. Karena ada pendeta pernah khotbah sini, kok gini. Ya tiap gereja kan beda. Tempat kita ngasih, malah Mas Yakub aja pernah pulang balik lagi. Saya tadi lupa ngasih, masukkan ya Mas. Unik di sini. Ngasih sendiri, gak usah disuruh-suruh, ditodong apalagi pakai kolektor ya. Wis lewat, cepet keliru sak dompet masuk. Gopo kabeh. Lo ngasih apa seperti itu? Saya enggak mau, ngasih doa. Sudah persiapkan dari rumah, memang kamu bertujuan memberi untuk Tuhan sudah. Ya. Dan bukan itu yang bikin Anda kaya. Kaya itu karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan dari mana? Anugerahnya, rancangan. Nanti saya akan khotbah itu lain kali. Karena kita tidak memanipulasi orang. Tapi ya juga jangan khawatir. Karena ada ayatnya, barang siapa memberi, dia akan menerima. Itu ada prinsipnya memang. Tapi jangan terus dimanipulasi. Enggak. Ya toh, aku habis beri kok gak nerima-nerima ya. Lah sudah jelek motivasinya. Kok niku lu ngkei, makanya saya mau sebaik, gak usah ngkei, di mana kon kecewa kan gitu. Enggak butuh, Tuhan enggak butuh uangmu, gitu. Tuhan enggak butuh uangmu, Tuhan butuh hidupmu semua. Amin. Nah, ngono ae lho. Enggak usah ngkei, enggak apa-apa. Tapi saya percaya orang-orang kalau diberkati Tuhan kan mau mengembalikan. Jadi kita memberi persembahan itu karena kita mengembalikan berkat sebagai rasa syukur. Ngono ae lho. Dan orang ini diberkati jadi kaya kian lama. Jadi gini, biar cepat karena waktu ya. Allah menampakkan diri, ini bukan untuk gagah-gagahannya. Jadi poinnya gini, dari awal tadi sudah saya katakan, di dalam kekristenan, Anda harus ngerti ini, nangkep ini baik-baik. Allah kita itu memang Allah yang kita harus tahu, Allah itu sangat sakral, ya sacred. Sacred itu bahasa Inggrisnya apa? Ada secretnya, bukan secret, tapi sacred. S-A-C-R-A-D. Angel terjemahannya sacred itu. Karena di
terjemahannya bahasa asli itu kan ke Inggris. Sacred itu sakral itu mungkin saya. Itu terlalu mulia, suci, kudus. Kita harus nyadari itu. Tapi Allah itu mengasihi kita. Allah itu mau datang menjumpai ciptaannya, lu anakku. Saya aja anak saya di Jakarta ini sudah mau ke sana lagi udah. Makanya wes gak usah ulang tahun pernikahan aja dicelengnya duitnya harap gairono ya. Mau buat karena mikir lebih kepengen ketemu anaknya. Yang jadi orang tua nanti ngerti rasanya. Anaknya gak ngerti. Papa mama ini ngapain sih kesini loh. Garu orang tua ini memendam rindu kok. Kadang-kadang anaknya kan mau mandiri sih memang. Saya ngerti maksudnya. Ya enggak sakit hati, jangan sakit hati kalau ada gitu. Itu kan biasa. Oh, ya kita jelasin lama-lama ngerti dia. Nanti kalau kamu jadi orang tua nak, kamu ngerti rasanya. Pengen deket sama anak terus. Gitu. Orang tua tuh begitu. Itu orang tua di dunia, apalagi bapak di surga. Wow, pengen selalu deket sama kita. Ya, makanya Allah menampakkan diri ini Kristen. Enggak tahu yang lain urusanmu. Di Kristen tuh Allah tuh bisa ngetokno awake, iso ngetokno dirinya, memperlihatkan diri. Hofti. Itu loh, telah bentuk lampau. Orao. Itu loh, kelihatan. Supaya ngerti, aku ini ada memperlihatkan diri. Dalam wujud, ya ini anaknya ini. Anaknya datang, mewujudkan Allah di dalam dirinya. Manusia dan ini ngalami Ishak. Terus datang ini untuk apa tadi? Yang pertama tadi memberikan tuntunan. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Oh aku berdilawat Tuhan, aku dijamah Tuhan. Ya Mas Mandi, itu ngapain nangis terus lagi loh, itu kan proses. Yang kedua, ada maksud Tuhan. Maaf ya, yang sini yang sudah sering terima doa, terima pesan Tuhan. Mesti tidak lupa, Mas Immanuel aja. Maaf ya, kalau saya lupa, kan banyak yang saya doakan, masa suruh ngingetin satu-satu. Yang Anda yang terima itu kan bukan saya, itu kan Tuhan yang Anda terima doa. Anda yang harus ingat, dengar baik-baik, Anda harus ingat. Kalau Tuhan sudah ngomong, sudah beri tuntunan, ya lakukan. Puji Tuhan Mas lakukan Immanuel, kapan kawin? Yuk, kamu takut ngono ya. Kapan kowe kawin? Loh, dalam tempo singkat-singkatnya. Terjadi dilakukan selesai. Itu tak tanya, saya nanti ke Seleo ya sudah. Tapi aku juga takut kalau kamu buru-buru anak, jangan gitu Pak. Nanti enggak, kalau Tuhan sudah bicara. Tuhan ngomong apa? Lakukan. Tuhan kasih banyak kita, aku dapat pengen tuntunan Tuhan. Sebetulnya minta yang disenangi dia, tuntunan yang menurut seleranya, ini yang masalah. Makanya hati-hati saudara Tuhan bicara Tuhan. Tampakkan diri, doanya Fandi ngomong. Kamu jangan kaget, Tuhan ngomong enggak sesuai permintaanmu loh. Aku mau kamu pergi ke Nigeria, kaget ya malah nanti. Oh no, pendeta. Dalam hati, kok ini kalau atau Nigeria, keluargamu mulai berantakan, enggak ngerti. Aku sampai sumpah, aku dapat suara Tuhan ke Nigeria, gak salah tahu. Anak istrinya sih gak karu-karuan, susah. Makanya saudara kalau Tuhan ngomong, dengerin, lakukan, hidup di situ. Hidupinya itu. Nanti Tuhan akan, kok gak ngomong nih yo, karena aku sih gak mau lakukan, ini denger baik-baik. Kalau Anda mau denger suara Tuhan terus-menerus, lakukan. Katakan lakukan, 1, 2, 3, lakukan. Nanti setiap perkara kecil dikasih lagi. Wong sing dikongkon ngene, ampuni dia. Gak ngampuni, enakan Tuhan diampuni gitu ya. Ya gak akan denger lagi suara Tuhan. Kalau denger pun tetap digedekno anake Mas Bagio. Kita senggol. Tadi banter kaget aku deh. Itu nanti soundman juga. Tambah api ya. Waduh, tangannya diurapi nih. Gak mau ya jelas malah. Mau bek ngono. Jadi kalau Anda Tuhan bicara ndak lakukan, minta lagi. Aslinya sebenarnya Anda itu sedang nunggu yang lebih enak. Yang bisa tak lakukan yang enak apa ya? Milih-milih, sekarangmu dewe ya. Jangan gitu, saudara. Ya, bayangkan Ishak, kamu jangan kemana-mana, jangan ke Mesir, jangan orang-orang ke sana, enggak usah. Kamu ke tempat enggak jauh-jauh sini, pindah sebentar ke sana. Ya Tuhan juga rasional kan, masuk, wis di tempat yang gersang yang ini apa sudah enggak pindah enggak usah jauh-jauh, tetap di area kanan. Karena negeri ini mau kuberikan kepadamu. Terus tabur di situ. Yang kedua, taat kan Ishak. Ya, jadi ada tuntunan Tuhan. Yang kedua, ya harus ditaati dan akhirnya ada berkat. Ketaatan mendatangkan berkat, itu prinsip itu juga.
Setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Jadi kaya di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah apa tuh paceklik. Ini hamba-hamba Tuhan zaman saya dulu sering bercanda tapi bagus ya. Resepsi di tengah resesi. Ini permainan kata saja. Kita akan resepsi di tengah resesi. Ya toh, senengannya Mbak Reni lagunya. Walau sana, sini situ pusing, semua orang susah. Ini kan lagi resesi juga. Nggak usah takut, tetapi apa ter? Aku kan tetap yomeh kawin mari ngene. Ho seneng aja dong. Seseneng Mas juga Pak Esther. Wah, berdua terus ya. Luar biasa. Dia harus gitu lah. Nanti malam ya, konselingnya malam. Ini konseling luar biasa jam 9 malam nanti konselingnya. Karena waktunya sibuk semua yang kerja, enggak apa-apa. Ya nek setengah 09.00 saya teko gak, sak tutupe tokomu ya, tak tunggu. Buka tokone tetep kerja harus jalan. Aku meh ngechat sediluk. Ini gak sempat ngechat, oh mah. Enggak apa-apa setengah 9-an gitu. Oke ya, teko ndi mau ya. Jadi ada tuntunan Tuhan, Tuhan menampakkan diri mengapa? Untuk berikan tuntunan. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri untuk apa? Untuk memberkati. Untuk memberkati hidup kita, amin saudaraku. Ini loh Tuhannya orang Kristen. Saya ngomong begini maksudnya apa? Kalau Anda sampai tidak mengalami, ada yang salah berarti gitu. Lu ini Alkitab loh. Mungkin poinnya di pertama, apakah Anda tidak dengar-dengaran dengan tuntunannya? Suruh cepat kawin, enggak kawin-kawin itu dulu mau, saya enggak kawin kayaknya Pak. Waduh, mau sembelit dia. Sembelit apa? Sembelit lah enggak. Saya percaya enggak, karena saya terasa kok enggak sih kayaknya. Ini hanya patah hati aja ini. Nanti kamu konseling loh ya. Ini apakah dengan, dan akan punya mantan ini ya. Jadi harus terbuka nanti, harus siap ngomong ya nanti ya. Saya kalau konseling gitu, harus tajem. Nek gak sido sisan. Maaf loh ya kalau ada nggak jadi, memang ya kalau nggak jadi nggak apa-apa, memang kenapa harus jadi? Karena nanti tambah menukik pertanyaannya. Oke, ya untuk memberkati. Yang ketiga, lanjutnya ada hal yang selanjutnya Allah menampakkan diri. Baca terus. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ada masalah. Anda diberkati ternyata bikin orang cemburu. Iri. Cemburu itu iri. Makanya kasih itu tidak cemburu, itu tidak iri. Jealousy. Tidak cemburu, iri. Kok orang itu diberkati aku enggak ya? Orang itu dipakai Tuhan aku enggak ya? Selalu ngingetin ini prinsip. Cemburu, iri atau cemburu atau iri ya, tanda tak mampu. Berarti kemampuanmu hanya iri saja. Hanya iri saja, jangan. Kita tidak cuma bisa iri, kita bisa ya membuktikan. Ia punya cemburu orang Filistin. Terus segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Sudah dicemburui, dipersekusi lagi. Diganggu kerjaannya. Ditutup sumur. Sumur itu penting enggak saudaraku zaman itu? Daerah itu padang pasir, padang gurun, air itu sangat penting. Bayangkan sumber kehidupan itu ditutup. Sumbermu ditutup. Gimana saudaraku? Dimusuhi. Makanya kamu nanti di situ tinggal sebagai orang asing, beneran orang asing, diasingkan beneran. Bukan cuma diiri, diasingkan, malah diganggu kerjaannya. Sumur-sumur tentu, sekarang kalau ternak-ternak nggak diminumi, nggak kering, saudara. Mati loh. Ternak nggak cuma dikasih rumput aja, keseretan makan rumput, terus air juga penting untuk juga menyirami. Mungkin mereka punya ladang untuk tanamannya, ditutup. Terus, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah diusir loh ya apa genep pun penderitaannya. Udah jadi orang asing, diiriin, mungkin difitnah, dikata-katain, dicela. Terus dia apa tadi? Diganggu kerjaannya sampai sumbernya ditutup. Terus terakhir diusir, genap sudah. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Saya yang takut. Saudara jadi Ishak gimana saudara? Lah itu loh, bingung kan mau apa? Lah ini loh, makanya baca selanjutnya, Tuhan itu luar biasa. Jadi pergilah Ishak dari situ
Dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Tadi memang sudah di Gerar, karena diusir keluar ke lembahnya, ya di luar kotanya. Wis, ya di sinilah, dibiarin ya sudah. Saya mau tanya, Ishak ngelawan enggak, saudaraku? Diiriin, ditutup. Itu punyanya Ishak loh, sumur-sumur ayahnya ditutup. Ini tanah kami, kamu orang asing pergi. Terus diusir. Terus nyingkir di lembah. Lembah itu kan tempat yang bawah. Mungkin keadaannya terpuruk. Ishak komplain, marah-marah, Tuhan, enak di Mesir Tuhan, kenapa suruh ke sini? Itu atasnya ada masalah dengan istri ya, seperti Abraham, cuman enggak saya bahas kepanjangan nanti. Terus ini loh yang terjadi. Tuhan itu luar biasa. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Tidak putus asa, katakan 1, 2, 3, tidak putus asa. Ketika sumurnya ditutup, Ishak mau sih gali lagi. Sumur-sumur yang ditutup, masih ada sumur-sumur yang lain. Kalau jalan ini buntu, masih ada jalan lain. Tuhan punya 1000, saya punya istilah, Tuhan terlalu banyak cara. Punya 1000, lebih dari 1001 macam cara. Itu kan istilah, 1001 untuk menolong kita. Terus, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual. Akhirnya ada hasilnya. Amin, saudaraku. Usaha kita pasti ada hasilnya. Tidak usah putus asa. Ini buntu, sana kerjakan, buntu, sana lagi. Terus, sampai nanti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Terus, ayo lanjut. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Sudah berhasil dipek, apa Jawa dipek, direbut, ini sumur kami, ini tanah kami kok, ini sumur kami. Akhirnya dikasih nama Esek, strife, dari sak itu artinya bertengkar. Ya. Dikasih nama, ini sumur pertengkaran, wis tak ngalih ae wis bah PPN ngono. Saudara berani gitu enggak? Wis PPN kan. Ngalah itu bukan berarti kalah. Lihat aja nanti terus. Kemudian mereka menggali sumur lain. Tidak putus asa lagi. 1, 2, 3 katakan. Cari kerja sini belum dapat, cari kerja lagi. Belum dapat usaha satu belum berhasil, terus Mas juga berapa kali usaha sampai jadi sukses pengusaha besar. Toko gitar. Berapa kali usaha? 1 kali aja, hebat ya. Bubur ayam langsung ini. 2 kali, hebat. Bubur ayam enggak berhasil ya, teman saya. Kedua, buka toko, jalan Tuhan itu nanti kapan bisa bersaksi itu. Saya dengar ceritanya bagus itu. Tuhan tolong melalui itu punya toko gitar, bisa berhasil. Gak boleh putus asa, ya puji Tuhan, gue kurang prosesnya, kurang berkali-kali kamu, ya apa kamu. Terus, anak saya juga seorang, karena ada maaf ya, saudara saya masih muda, kena judi online itu, hati-hati loh saudaraku, mumpung saya ingat. Hati-hati, ayo, HP-nya ada judi online enggak ini? Itu diperiksa, bertobat. Ini anaknya orang kaya, saudara saya, kena, terus saya jadi kepikiran, tak tanya, Cuh, ini enggak pergaulan gini, kan karena pergaulan dia. Oh, papa mau lihat HP ku ta? Ini reksadana. Waduh, kaya. Apa sih reksadana terus apa? Saham kripto apa lu. Oh iya puji Tuhan. Hati-hati ya tapi. Daripada judi online ini lah gitu. Hati-hati loh saudara ya. Saya sudah ngomong loh ini. Terus ngalah itu bukan berarti kalah. Ya toh? Enggak putus asa. Gali sumur yang lain. Pacaran sama ini enggak jadi, enggak berhasil. Jangan putus asa, Mbak Sari. Yang ini lagi. Kok gak jadi, jangan putus asa. Mas juga berapa kali itu? Berapa kali? Berapa kali? Mosok 2 kali. Jujur ya, kok konseling kok. Kamu ping piro? Bolak-balik lo jujur. Aku gak percaya iku. Gak jujur. Iki lo bolak-balik. Gak putus asa. Mas Yakub gak usah ditanya wis. Gak putus asa terus. Kayaknya aku gak nikah ini. Burung-burung wis
putus asa, terbukti kan ketemu sumurnya. Menggali sumur lain ya, Mas Paulus, mereka bertengkar, maka Ishak kemudian gali sumur lain, terjadi hal yang sama. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. ya artinya hampir mirip. Ya saya lupa itu, saya buka kelamaan, akhirnya meninggalkan tempat itu juga. Terus? Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Masih gali sumur, gali ditutup, pindah lagi, gali ditutup, pindah pepen ngono, gali terus tutup, gali sak karepmu. Terus sampai. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Wah yang gila ini enggak, ada hasilnya juga. Terus? Sumur ini dinamainya Rehobot. Artinya ini man, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Kelonggaran ya. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, akhirnya tinggal di situ tempat sumber air itu. Bisa. Gak apa-apa, jangan menyerah, saudara. Ini gagal, terus gagal. Kalau saya menyerah, saudara, ya saya berhenti gak jadi pendeta sampai hari ini. Saya pernah ngerintis gereja awal-awal di rumah, jemaatnya habis, saudaraku. Oh tinggal saya, istri sama anak saya bertiga. Happy, anak saya masih kecil. Ya apa? Saya udah mau berhenti loh. Terus saya datang ke Pastor Sam almarhum tuh. Pastor, maaf ya saya berhenti. Kenapa berhenti? Oh, tinggal 3 orang, jemaatnya pergi semua. Ada masalah. Tapi luar biasa Pak Sam. Ojo, jemaat boleh pergi, panggilan Tuhan tidak pernah pergi dalam hidupmu. Itu masa jalan terus. Lu gak ada uang, jalan terus. Wah ya udah, jalan terus. Kalau enggak ketemu saudara sampai hari ini, amin. Lu pernah entek, saya jujur ngaku habis jemaat, gak ada orang. Tinggal ini sama anak saya masih kecil. Apa kebaktian wong telu. Amin, jangan menyerah. Katakan tidak menyerah, saudara tiga. Tidak. Jadi Tuhan itu menampakkan diri untuk memberikan tuntunan, kemudian memberkati. Terus ada proses. Kesulitan-kesulitan yang dialami tadi. Ya, terus. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Terus 24, Tuhan menampakkan diri. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ketika kita setia perkara kecil, Tuhan berikan percaya yang besar. Tuhan tambahkan lagi, ngomong lagi. Makanya saudara yang aku dilawat Tuhan lawat lagi dong. Gue pas dilawat mau, ini kritiknya Mas Fandi. Wah, enggak berubah karena enggak tahu dia ngomong siapa, saya lupa itu. Enggak perlu disebut. Kok gini, itu proses kan. Saya dulu habis di jamaah Tuhan dilawat bertobat, enggak langsung jadi malaikat, ya enggak. Ya isi kumat-kumat ya, isi kumat-kumatan ya. Dan masih proses. Tapi ketika kita setia dengan proses itu, setia, Tuhan akan bicara lagi, nampakkan diri lagi. Untuk apa kali ini? Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Ini saya sebut meneguhkan, menguatkan kembali. Jadi kadang-kadang janji Tuhan itu diulangi lagi. Di Alkitab itu ada kitab ulangan loh. Diulang lagi. Jadi saudara jangan bosen-bosen. Tuhan ngomong kok ngono. Saya ini saudaraku berkali-kali doa sama Tuhan, jawaban Tuhan cuma satu. Ya seperti Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Kesusahan hari ini cukup hari ini, besok ada kesusahan sedih. Saya doa terus minta pergumulan, tolong Tuhan. Itu terus jawabannya. Ya tak terima. Oke, Tuhan ngulangi lagi, menguatkan janjinya. Terus. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Oh iya, menampakkan dirinya tadi belum saya ya. Ono gambarnya Yesus. Ini bukan pas malaikat, ini kan malaikat Yahweh kapan itu ya. Nampakkan waktu Ishak di. Enggak apa-apa, biar tahu lu Yesusnya kok banyak. Oh, Yesus itu enggak bisa dibatasi. Dia maha hadir. Dia memenuhi segala ini ya. Bagus ini. Menampakkan diri, ya kan ini, tempel loh, kok gak sakti tanganku ya? Oh sudah, ya menampakkan diri, memperlihatkan diri. Jadi Ishak melihat Tuhan. Yang pertama tadi memberikan tuntunan, kamu kesini jangan ke sana. Terus aku memberkati kamu dan terbukti dituruti ada berkat Tuhan. Kemudian menampakkan diri untuk meneguhkan kembali di sini. Kan tadi dapat tentangan terus, gali sumur ditutup, gali sumur diusir. Terus sampai akhirnya bisa berhenti di situ, Rehobot, bisa istirahat di situ. Terus bahkan mengembangkan sampai ke Beersheba. Terus Tuhan datang, ini loh.
Aku ini mau berkati kamu sesuai janjiku pada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini segala macam. Terus apa? Lu cuman omong doang kah? Jadi orang asing, terusir, dapat gangguan, tapi tidak menyerah, tetap percaya janji Tuhan, dan Tuhan datang lagi, neguhkan janji yang kayaknya kok dijanjiin lagi. Kok dijanjiin lagi? Maaf ya, kadang kita ini minta doanya kan bukan janji. Aku kalau janji tidak mau Tuhan, aku langsung minta bukti. Kalau model-model begitu, maaf ya saudara, saudara nanti malah miss sama Tuhan, tidak sesuai jalurnya. Lihat, ketika dapat janji, dia buat mesbah, dia mengucap syukur pada Tuhan. Loh, ini kan masih belum terjadi sesuatu yang wow bagaimana. Belum negeri ini kuberikan, masih belum. Dikuatkan, jadi janjinya dikuatkan lagi. Terus apa yang terjadi? Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Ini yang tadi ngusir Isa, nutupi sumurnya Isa, benci Isa, sudah gak dibunuh aja sudah, mending ini bawa kepala pasukan lagi. Ini mau ngapain ini? Datang lagi. Tetapi kata Isa kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Minta apa lagi? Aku sudah kamu benci, kamu musuhi, aku gak ngelawan, aku ngalah. Aku suruh keluar, aku keluar, apalagi gitu. Mungkin suruh apa lagi dia ngikuti, apalagi yang salah, apalagi yang kurang. Silakan. Ini orang Kristen ini aneh. Ini nanti Roma 12, nanti saya tutup ayat itu. Terus. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri. Lihat. Bahwa Tuhan orang-orang yang menyertai benci, engkau. orang-orang yang memusuhi, orang yang nutup sumber-sumber pendapatannya Isa datang. Kami telah apa saudaraku? Melihat sendiri. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Tenang. Isa melihat Tuhan enggak Isa? Tadi Tuhan menampakkan diri, memperlihatkan diri kepada berapa kali ayat itu ditulis? Dua kali. Pertama ketika mau diberikan tuntunan pergi kemana, berkati, terus kedua meneguhkan janjinya karena ternyata ada maksud. Karena mereka mau datang nanti. Ini diteguh. Jadi janji itu mendahului. Janji mendahului berkat. Terus karena kami melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Saya mau tanya, di wong ini, anak wong neh gak? Anak wong neh gak? Orang-orang biasa, setan. Wis gak apa iki, wong iki, gak apa-apa. Gak persiapan, lupa saya. Ini siapa tadi? Rajanya namanya siapa? Raja Gerar tuh Abimelek ya. Abi itu kan bapak ya. Bapaknya bapak. Bapak adalah raja, Melek itu raja. Oke, ini datang. Kami melihat, nah ini saya mau tunjukkan. Kami melihat Tuhan menyertai engkau. Kalau Isa sempat melihat Tuhan enggak? Tapi mereka melihat Tuhan enggak? Tidak ada seorang pun. Terus juga mereka bukan anak-anak Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa melihat? Ini karena ada suatu kenyataan. Orang Kristen, saya mau tadi tanya, saya sudah jelaskan tadi, saya tanya lagi, di mana Tuhan Yesus itu? Di mana Tuhan Yesus itu? Hidup di dalam hati kita. Mereka bisa lihat enggak satu kali? Loh, Yesus hidup di dalam kita. Loh, ini bukan lagi Paulus ini. Yesus ini. Waduh. Loh, ini bukan lagi siapa? Limbo. Bukan lagi Sari nih. Yesus. Melihat Yesus di dalam kita. Nanti lain kali mencerminkan kemuliaan Allah. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Mungkin dia tidak lihat Tuhannya, tapi lihat penyertaannya. Sumur ditutup, digali tempat lain, dapat air lagi. Mereka kan gini, kemudian mereka merebut, pakai strateginya lain ya, tadi ditutup. Sekarang daripada ditutup, tak PE, direbut, kan lumayan, tidak usah gali. Tiap ditutup, pindah tempat gali, dapat lagi. Ini kok nggak habis-habis sumbernya ya. Karena sumbernya Isa itu bukan dari bumi. Sumbernya Isa dari sorga, dari Bapa. Tempat apapun digali akan keluar air. Kami melihat Allah menyertai engkau. Loh, habis baterainya. Mas Heru, baterainya habis. Kurang dikit ini. Baterainya bukan saya, baterainya
Sebab itu saya bacakan, kami berkata, mereka berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian engkau, menjadi sahabat. Itu loh kuasa Tuhan. Musuh pun bisa dirubah menjadi sahabat. Terus terakhir, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Lihat saudara, musuh takut. Orang-orang ini takut kepada Ishak, apa karena Ishak punya tentara, punya pasukan? Tadi Abimelek ini datang dengan sahabatnya, dan dengan kepala pasukannya. Punya tentara enggak berarti? Raja enggak punya tentara. Ishak punya tentara enggak? Tapi kenapa raja yang punya tentara, punya kerajaan takut dengan Ishak? Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus, Allah yang menampakkan diri, yang menyertai Ishak. Allah menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya untuk membela Ishak, untuk menjadi pembela bagi Ishak. Dia juga menjadi pembela bagi hidup kita semua. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Bisa dibantu pinggirkan ya.